sirkuler yang mengakibatkan tadi dari 1 ke kiri itu bisa ke 100 gitu ya, ke panjang maksimal maksudnya. Nah, gitu juga yang di kanan tadi pada saat kita melakukan insert, terus mungkin suatu saat ada seperti ini, ada gap bahwa elemen 1, 2 sudah terhapus misalkan, sehingga left-nya itu nunjuk di elemen ketiga, maka kalau tadi right-nya ada di 100, kemudian insert lagi sekali, insert di kanan ini arahnya tadi ke kanan, maka dia akan pindah dari 100 di panjang maksimal masuk ke 1. Bisa diiyahkan kalau left-nya tidak di 1 ya. Artinya insert kanan itu berhasil kalau left-nya tidak di 1. Tapi kalau left-nya ada di 1, kemudian right-nya tadi di 100, berarti penuh sebetulnya ya. Ingat kembali pada saat kita melakukan insert, perhatikan jangan sampai terjadi overflow. Ya. Nah, itu juga nanti pada saat mendelete, perilakunya ya kurang lebih tadi, kalau delete di ujung kiri, maka arahnya ke kanan, tadi kan begitu ya. Delete di ujung kanan, tadi arahnya ke kiri. Silahkan disesuaikan di algoritmanya dengan model alokasi yang kita definisikan. Jadi kalau alokasi statis, kemudian tadi Anda memilih yang geser satu-satu, ya dampak insert dan delete pasti ada geser-geser. Tapi kalau enggak Pak, saya mau pakai alokasi statis tapi pakai sirkuler supaya tidak geser-geser, ya berarti kita harus memeriksa tadi bagaimana kita mengendalikan penambahan dari panjang maksimal ke elemen 1 ataupun dari dari elemen 1 pindah ke panjang maksimal, itu harus bisa direpresentasikan dalam algoritmanya. Ya, jadi yang saya maksud misalkan di sini. Jadi saat kita bicara insert di ujung kanan, maka yang bergerak adalah kanan, arah kanannya tambah 1 kan gitu ya. Nah, kalau tadi pakai alokasi yang statis dan menggunakan sirkuler, maka kita punya syarat ini. Jika sudah di panjang maksimal, maka right berikutnya di 1. Jika tidak, maka right-nya bertambah. Barulah diisikan di posisi array tersebut. Ya. Itu juga di ujung kiri, kita lihat kalau dia ada di left-nya di 1, maka untuk menyatakan sirkulernya tadi, left berikutnya akan masuk di panjang maksimalmu. Turun 1, begitu ya. Nah, ini silahkan nanti dibaca di handout-nya. Ada juga model untuk atau modul untuk delete. Nah, kalau di sini modul di ujung delete di ujung kanan, hati-hati nih. Yang disebut delete di ujung kanan karena memang kita melakukannya sebetulnya di ujung dari insert yang di kanan begitu, maka dia sebetulnya ada di left yang akan berubah. Ingat Q tadi bahwa Q insert di satu ujung, delete di ujung lain. Jadi kalau disebutkan delete di ujung kanan itu bukan di ujung kanan sebetulnya, tapi di ujung kiri dia terhapusnya. Dampak dari Q yang arahnya ke kanan, gitulah kurang lebih. Tapi enggak, yang mudah mana, kalaupun Anda bilang, kalau delete di ujung kanan, Pak, udah aja saya mengasumsikannya yang ini nih, yang kanannya berkurang 1. Ya boleh juga, kasih aja di asumsinya atau di keterangan constraint-nya, bahwa delete di ujung kanan itu maknanya adalah delete yang ada di posisi terkanan. Silakan, maka maknanya yang di ini. Yang ini yang disebut delete di ujung kanan. Nah, pada saat kita mendelete, ingat bahwa selalu underflow diperhatikan. Sehingga kalau Anda akan menangani underflow, pastikan apa kondisi kosongnya. Di sini didefinisikan bahwa kondisi kosongnya adalah right dan left-nya 0. Ya. Oke, sampai sini dulu. Kali ada yang mau didiskusikan, ada yang memicu pemahaman, silahkan boleh disampaikan. Oke, kalau mudah-mudahan tidak ada karena paham. Sebetulnya kalau Anda memahami apa yang terjadi di Q yang lalu, ya DQ ini relatif lah. Relatif mirip sehingga mudah-mudahan analoginya bisa lebih mudah Anda dapatkan ya. Yang pasti tadi pemahaman prosesnya, insert delete-nya seperti apa harus bisa Anda pahami dengan utuh. Barulah kita bisa menurunkan logika berpikirnya. Ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya akan lanjut dulu ke alokasi dinamis. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa insert dan delete boleh di kedua ujung. Kemudian karena dampak double-ended queue-nya, maka prosesnya bisa ke kiri, bisa ke kanan tadi ya, arahnya. Nah, sehingga kalau kita bicara alokasi dinamis, biasanya untuk double-ended queue ini, supaya memudahkan tadi arah yang ke kiri dan ke kanan, kita bisa
menggunakan alokasi double linked list. Jadi kalau Anda sudah bikin ADT single linked list yang lalu, ya silahkan tambahkan sekarang, coba modifikasi, artinya dari spek-spek yang ada di sana, coba bikin untuk alokasi yang double ended queue. Kalaupun Anda mau, nggak apa-apa Pak, saya mau coba saja tetap pakai single linked list, karena akan lebih hemat, hanya 1 pointer begitu ya, juga nggak ada yang larang. Silahkan double ended queue bisa pakai seperti itu, namun akan banyak proses yang melibatkan traversing, proses yang akan menelusuri lagi dari ujung satu ke ujung lain ya. Contoh kalau kita pakai single linked list begitu, maka dari left itu kalau saya mau misalkan geser dari right ke satu sebelumnya, ya berarti saya harus menelusuri dari awal sampai posisi satu sebelum right kan gitu ya. Bisa saja, artinya menelusuri sampai ketemu satu sebelum right. Jadi walaupun tidak ada tanda panah pointer ke kiri, tapi kalau Anda lakukan dengan traversing ataupun pengunjungan dari ujung awal sampai posisi yang kita cari juga bisa. Yang pasti ada dampak ataupun ada waktu untuk mencarinya tadi. Tapi kalau misalkan ingin optimal sehingga mencarinya juga cepat, ya dampaknya kalau speed-nya baik ya pasti space-nya lebih gede kan gitu ya. Space yang lebih gede itu karena kita punya 2 pointer nih. Ada yang nunjuk ke before, ada yang nunjuk ke next begitu. Nah, kalau itu yang Anda pilih, ya konsekuensinya space-nya lebih besar, tapi lebih cepat pada saat kita misalkan dari right nunjuk ke satu sebelumnya, ya tinggal dipakai pointer before-nya, nyampe ke sini. Ya, seperti yang kita pernah lakukan saat kuis pointer yang lalu, ada 2 arah, ada yang ke kiri atau ke before-nya dan ada yang ke kanan atau next-nya. Ya. Dasarnya Anda memilih struktur yang seperti apa itu tidak ada keharusan, tidak ada harus satu single linked list, harus double linked list, harus non sirkular, nggak ada. Anda sebagai pembuat ADT harus memikirkan mau pakai yang mana yang menurut Anda paling optimal. Apa kunci optimal? Seperti biasa, kecepatankah yang akan kita bela atau space-nya yang akan kita maksimalkan? Yang mana silahkan itu bisa dipilih. Itulah mengapa pada saat kita bicara sebuah eh, struktur data di ADT, itu semua pembuat ADT dibebaskan selama tujuan dan fungsinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia nyata dalam representasi fungsinya, ya nggak ada yang bisa bilang salah. Silahkan selama menurut si pembuat ADT-nya bisa dilakukan sesuai fungsinya tadi. Ya, makanya dalam konteks ADT kita menyatakan yang detailnya yang ada di .cpp di bahasa aslinya itu kadang tidak dibahas. Tapi yang lebih di concern yang lebih kita awali dalam penggunaan ADT adalah .h-nya gitu ya, spesifikasinya. Dia mampu ngapain saja. Bahwa implementasinya kayak apa sementara rem. Pokoknya saya sudah sesuai, ada kebutuhan ini bisa dipakai dan benar, sudah selesai. Ya. Nah, saya akan kembali bahwa kalau misalkan Anda tadi memilih dengan model double linked list ini juga sama, apakah mau pakai sirkuler atau mau pakai non sirkuler, ya kita harus paham plus minusnya. Yang pasti seperti yang ada di pembahasan Q yang lalu, pada saat kita pakai sirkuler, tentunya jangan pernah ada syarat traversing atau syarat penelusuran while not pointer sama dengan nil gitu ya. Nah, kalau pakai sirkuler dicari nil ya nggak akan nil-nil ya, dia akan terus berputar, mutar lagi, mutar lagi. Jadi pemahaman di logikanya juga harus Anda bisa representasikan. Ya, jadi tidak ada keharusan mau pakai yang mana, nggak ada. Selama Anda bisa mengimplementasikan dengan constraint misalkan, yuk kita bikin double ended queue dengan alokasi dinamis. Kenapa dinamis? Karena dunia nyatanya menyatakan dia tidak fix jumlah antrian double antriannya ini. Oke, kalau jumlahnya tidak fix daripada kita kelebihan atau mungkin malah kekurangan gitu ya, artinya sudah mesen memori tapi katakanlah tidak terpakai semua dan sangat signifikan bedanya, ya akan lebih baik Anda pilihnya alokasi dinamis atau representasi berkait seperti yang tergambar di depan ini. Itu yang ingin disampaikan. Jadi pada saat kita bicara double ended queue karena ada kebutuhan insert dan delete yang sifatnya dua arah, maka biasanya diimplementkan menggunakan sebuah double linked list ini. Begitu, itu yang saya ingin sampaikan dari sisi materi yang double ended queue.
Ya, mudah-mudahan terpahami. Jadi dari 3 varian dalam struktur linier yang ada di handout kita, nah kita sudah masuk di yang lalu ada queue, ada stack, ada double ended queue barusan, tinggal satu lagi non restricted. Apa sih non restricted? Sesuai namanya, tidak ada batasan, tidak ada pelarangan untuk insert dan delete dimanapun. Ya. Jadi kalau kita lihat dari logika sederhananya ya, maka dengan list linear yang bebas atau sembarang ini, maka insert delete boleh dimanapun. Jadi contoh di sini sudah punya antrian, sudah punya satu struktur linear KLNO misalkan, atau KLMNO, kemudian M-nya ingin dihapus, itu di tengah-tengah ya, karena di yang 3 varian struktur linear lain kan hanya di ujung-ujung. Ini di tengah boleh. Hasilnya akan hilang M-nya seperti ini ya. Kemudian bisa insert di antara, misalkan antara K dan L mau diinsertkan X, harus bisa begini. Ya. Yang pasti sama dalam sebuah struktur linear kita hanya punya 2 ujung. Kenapa? Karena struktur linear seperti dalam definisinya, seolah-olah sepenggar garis tanpa sebuah percabangan. Sehingga kalau gimana pun tali kita putar-putar kan ujungnya tetap ada 2 ya. Ujung awal, ujung akhir, ujung 1, ujung 2 gitu. Nah, di dalam non-restricted ini Anda boleh insert delete dimanapun. Nah, dari istilah boleh dimanapun ini, maka Anda harus berpikir, kalau pakai alokasi statis optimal tidak? Pakai array gitu ya, optimal nggak kalau misalkan insert delete boleh dimanapun? Bukan artinya dilarang, enggak. Silakan harus bisa memikirkan ADT untuk struktur linear yang non-restrict ini di array. Harus bisa tetap kalau memang Anda diminta bikin. Tapi pada saat Anda membuat pasti nanti akan terasa konsekuensinya. Contoh tadi kalau saya delete M begitu yang tengah-tengah mau gimana nih? Apakah NO akan bergeser ke kiri satu-satu semua? Atau ya seperti yang tadi di dalam antrian jangan digeser. Biarkan saja misalkan kasih status gitu. Statusnya nanti akan ada deleted misalkan. Sehingga kalau dia deleted berarti kalau kita dimintakan menampilkan isi struktur linearnya ya tanpa yang status deleted tadi. Apa konsekuensinya? Memorinya, nah ya namanya juga alokasi statis ya, memorinya kan sudah fix. Artinya pakai tidak dipakai akan tetap terhitung segitu seperti yang dipesan. Nah, hanya pada saat kita menggunakan kembali posisi, misalkan tadi yang ketiga nih, dipakai lagi karena sudah dihapus, mau gimana caranya? Algoritmanya mau seperti apa? Apakah kita hanya ngecek, apakah dia deleted? Kalau tidak, ya jangan pernah di-replace gitu ya. Artinya apa? Sisanya geser-geser dulu kalau kita masih menggunakan yang deleted tadi pun ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda, "Oh ya geserin aja Pak." Nah, kalau seperti itu ya selalu setiap insert maupun delete akan ada pergeseran. Konsekuensinya apa? Perlu waktu menggeser. Ya. Nah, sehingga di dalam handout ini dituliskan bahwa untuk alokasi statis atau alokasi sekuensial ini disampaikan pada umumnya tidak memanfaatkan alokasi statis ini. Kenapa? Yang tadi. Karena saat insert maupun delete kemungkinan terutama yang ada di tengah-tengah akan ada pemindahan atau pergeseran data. Kenapa secara besar-besaran? Ya maksudnya sisa dari alokasi yang sudah dilakukan boleh jadi geser semua kan. Tergantung kondisi saat itu sudah seperti apa anggota struktur linear. Nah, menggeserkan ini bukan hal yang baik dari sisi unjuk kerja sebuah representasi data. Ya. Makanya kalaupun seperti tadi tidak digeser, nah ini ditandaikah di delete, tapi kita harus paham juga nanti kalau mau pakai lagi posisi yang tadi sudah di delete digimanakan. Mekanisme di algoritmnya seperti apa, itu yang harus dimodelkan dahulu. Ya. Nah, Anda bisa bandingkan lah saat Anda membuat ADT link yang lalu, ya di sana ada insert before atau insert first, insert last, ada insert sebelum node tertentu, ya sehingga Anda harus mencari dulu pakai modul p-search gitu, yang akan mendapatkan satu posisi sebelum. Nah, itu juga sesuatu yang memudahkan kita saat menggunakan alokasi dinamis, sehingga insert delete bisa dimanapun. Ya, nah kalau Anda sudah merasakan ADT link lebih baik, ya tentulah untuk ADT yang statis ini mungkin tidak akan dipilih ya untuk mengimplementkan non-restricted.
Walaupun tadi ya, bukan berarti nggak bisa, harus tetap bisa kita bikinkan. Nah, sehingga bebas, sama seperti tadi yang DQ juga silakan Anda pilih mau yang mana. Mau pakai single link list kah, mau double link list kah, mau yang sirkuler atau tidak, silahkan, gitu ya. Silahkan sesuai dengan kebutuhan dari proses yang kita lakukan. Ya, jadi kembali bahwa yang kita bisa definisikan dalam konteks sebuah struktur data dan khususnya dalam pembikinan sebuah abstract data type, ya kemungkinan alokasi statis dan dinamis harus dibuka, harus dimungkinkan. Yang kedua, silahkan pilih mana yang lebih optimal baik dari sisi sebagai Anda sebuah orang yang merancang ADT-nya maupun Anda sebagai pengguna dari ADT tersebut. Idealnya mungkin modul-modulnya sama-sama saja fungsinya ya, contoh tadi di non restricted sama-sama aja kan, harus bisa insert di awal, insert di akhir, insert di tengah-tengah gitu ya. Nah, mau implementnya mau pakai struktur yang single link list maupun yang double link list, dibalikan kepada si pembuat ADT-nya mau yang mana. Silahkan, yang pasti secara fungsi Anda sudah harus bisa melakukan misalkan tadi insert di tengah, insert di akhir, insert di awal, harus bisa dilakukan, ya. Dan kita, artinya kita tuh orang yang akan menggunakan ADT Anda, nggak peduli mau pakai yang gimana mekanisme, yang pasti secara fungsinya, secara definisi atau representasi fungsionalnya terpenuhi tadi, bisa insert di awal, bisa insert di akhir. Nah, selama itu bisa dilakukan, ya tidak ada yang bisa menyatakan tidak boleh, begitu ya. Itu mungkin yang, saya ingin sampaikan. Jadi, saya menyatakan ke Anda sampai dengan akhir dari struktur linear ini, Anda sebagai orang yang paham dengan struktur data, kemudian peta di memori, kemudian karakteristik insert dan delete di manapun sesuai dengan struktur linear yang dibutuhkan, beserta dampak dari alokasi, statis maupun dinamis, idealnya sudah cukup komplit. Sehingga kalau ada dunia nyata yang membutuhkan satu proses tertentu, Anda bisa milih mau pakai yang mana. Mau pakai struktur yang mana yang menurut Anda terbaik. Itu mungkin yang ingin disampaikan. Jadi sampai dengan struktur linear yang non-restrict ini, maka struktur linear secara utuh sudah saya sampaikan. Ya, jadi 4 varian yang kita definisikan dalam struktur linear berdasarkan proses insert dan delete ini sudah tersampaikan. Silahkan kalau memang ada hal-hal yang menurut Anda perlu dikonfirmasi, perlu ditanyakan, kita insya Allah masih punya lebih dari 1 jam untuk sambil responsi dari materi-materi yang sudah dibahas. Silahkan, mungkin bisa diawali kalau ada yang ingin dikonfirmasi. Ya, dari tadi ada beberapa yang loop ya, yang join, hilang lagi, mungkin koneksinya bermasalah. Ya, mudah-mudahan terpahami, tapi dasarnya dengan model di mana kita harus baca dulu di awal, mudah-mudahan Anda walaupun barusan tidak continue memahami ataupun mengikuti penjelasan saya, mudah-mudahan bisa sudah paham. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kayak atau mungkin Anda coba tuliskan dulu, coba pahami apa yang barusan sudah disampaikan, mungkin sambil menuliskan akan terpicu dengan menanyakan sesuatu.
belum ada, bisa dipahami ya. Jadi kalaupun Anda belum ada yang mau ditanyakan, saya sebentar sambil bukakan beberapa latihan gitu ya. Kalau nanti Anda ya lumayan nih 1 minggu kan ada persiapan sebelum Anda melakukan UTS. Ada beberapa latihan-latihan yang soalnya bisa dibaca di e-learning-nya. Harapan saya sih ya setelah dibaca dicoba gitu karena ya kurang lebih ujian-ujian kita mengambil model seperti itu ya. Jadi saya bukakan mungkin mulai dari tugas 2 ini. Jadi harapan saya sih ada waktulah untuk melihat pola-pola apa yang biasa diujikan. Nah, nanti saya juga bisa sambil tampilkan mungkin ya yang bisa Anda coba kritisi atau diskusikan dengan teman-teman sebelum kita ujian gitu ya. Karena biasanya yalah nggak jauh-jauh dari latihan yang dilakukan sehingga kalau Anda sudah pernah mengalami ya bisa mudah untuk menjawabnya gitu ya. Memang sih kuliah kita tidak bicara hanya dari nilai gitu ya. Harapan saya sih hal-hal yang memang bisa Anda refleksikan dari pemahaman ya bisa saling evaluasi dengan rekan-rekannya. Oke, saya bukakan ada tiga latihan di sana yang bisa ya sambil dilihat-lihat begitu. Nah, coba enggak, saya tidak meminta Anda mengumpulkan misalkan, "Oh, Pak, nanti saya harus bisa." Enggak lah, sok sebisa mungkin tapi cobakan supaya Anda ada di posisi yang lebih siap pada saat nanti diujikan ya. Nah, contoh misalkan di sini ada latihan waktu di awal kita sempat juga membicarakan bagaimana sebuah antrian begitu ya. Ada antrian proses 1, proses 2 ya yang lalu. Nah, mungkin saja Anda juga bisa lihat kembali kalau misalkan yang lalu Anda belum paham bagaimana perilaku antrian gitu ya, bagaimana ADT Q bisa diimplementasikan. Nah, sekarang kan sudah nih, sudah paham. Mudah-mudahan bisa sambil mencobakan, kemudian dikritisi lagi apa ya yang harus diubah kalau misalkan ada perubahan proses dan sebagainya. Bentar saya sambil kembali tampilkan untuk memicu kali ada hal-hal yang bisa dikonfirmasi oleh Anda ya. Nah, ini yang latihan pertama lalu. Kita punya antrian proses, bagaimana mengantrikan yang fix nih, di mana jumlah antrian ke proses satunya hanya maksimal 3, ini sudah mengarah pada penggunaan alokasi statis gitu ya. Berbeda dengan antrian dari totalnya, jadi misalkan di sini ada antrian seperti ini, nah kita nggak tahu kan, antrian utama ini boleh jadi tidak hanya 12 ini, boleh lebih dari ini gitu kan ya. Nah, tapi antrian ke proses satunya hanya 3, antrian proses 4-nya hanya 4. Nah, artinya kita punya 3 antrian nih, ada antrian utama, antrian proses 1, antrian proses 2 ya coba dipikirkan ini gimana solusinya. Kalau saya minta logika ya yang ditampilkan hanya urutan atau langkah-langkah proses, bukan sampai pseudocode lah gitu ya. Nah, atau di sini ada yang kedua nih, misalkan saya ingin sorting dari kecil ke besar dari sebuah deret yang bebas seperti ini. Kemudian nanti kita akan mengetahui hasil akhirnya seperti ini. Oh, ini sorting aja, Pak. Mungkin ada yang punya solusi begitu ya. Nah, namun mungkin ada juga yang ingin mengetahui deret berisi deretan karakter yang tak teratur. Jadi boleh jadi kita punya seperti ini, kita akan dapat yang disebut deretan naik gitu ya. Nanti akan ada kelompok AEK dan ACD digabungkan menjadi ACDEK dan seterusnya. Nah, ini mekanismenya tidak hanya sekedar sorting ya. Terus dicari lagi, ada lagi yang lain. Bagaimana kita memahami yang barusan terakhir dengan double linked list gitu ya. Ya, soal-soalnya seperti itulah ya. Di latihan lain ada juga yang seperti ini, kita insert di antara misalkan bagaimana langkah prosesnya. Ya, banyak di latihan-latihan bisa coba ditelusur.
Termasuk nih, ada latihan menggunakan stack, ADT stack. Untuk apa? Untuk memeriksa keseimbangan tanda kurawal. Atau ada yang dipakai untuk invik to postfik. Apa tuh invik to postfik? Sebuah konversi dari ekspresi matematik. Kalau invik itu seperti yang kita pahami, jadi operator ada di antara dua operan. Kalau postfik berarti operatornya ada setelah operannya. Nah, saya rasa post order, pre-order, in order, mudah-mudahan sudah dibahas juga di discrete ya. Nah, sekarang bagaimana nih kita pakai stack untuk implementasi hal tersebut. Banyak, kalau Anda googling, banyaklah contoh-contoh yang bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini gitu ya. Ada lagi beberapa, banyaklah. Anda bisa sambil cek nanti di latihan-latihan kita. Nah, ini ada contoh lain, misalkan bagaimana kalau kita bikin ADT untuk Q tapi divariankan. Kalau Q biasanya minimalnya 0 elemen, misalkan sekarang ditambah minimalnya 1 elemen, sehingga kalau sudah 1 elemen itu sudah kosong maknanya. Nah, ini untuk apa sih Pak? Untuk mengkritisi ADT Anda sebetulnya. Ya, kalau ada perubahan seperti ini, apa yang akan kita ubah terhadap ADT-nya? Oh, ada banyak kasus-kasus, boleh dicobakan tuh double ended Q, atau mungkin yang seperti ini ya, di kasus F, misalkan kita memvariankan dua buah Q, ada Q1 dan Q2, karakteristik anggotanya, anggota Q1 adalah anggota Q2, artinya semua anggota berarti Q1 subset ya. Q1, semua anggota Q1 adalah anggota Q2, artinya Q1 subset. Anggota bagian dari Q2. Q2 adalah supersetnya, berarti ya ada anggota Q2 yang bukan anggota Q1. Secara matematis ini yang tersampaikan bahwa Q1 subset dari Q2. Nah, bagaimana tuh dampak dari hubungan tersebut? Oh ya sudah, setiap kali Q1 di delete, apakah dia juga mendelete di Q2? Kan gitu ya. Nih, jika ada Q1 yang di delete, berarti harus di delete juga di Q2. Nah, kita lihat berarti ujung dari rear-nya, insert-nya, ujung dari front-nya harus sama nih. Tapi jika ada anggota Q1 yang di-insert, berarti ya harus pula di-insert. Nah, ini kan konsekuensi dari yang saya sorot ini nih. Anda harus paham apa makna subset, superset, anggota bagian, kan gitu ya. Nah, nanti akan berpengaruh terhadap cara representasinya. Cara representasi berarti struktur datanya Anda mau definisikan kayak apa. Nah, kalau ditanya seperti itu, pastilah sudah mengarah. Mau milih yang statis, yang dinamis. Boleh, yang mana sesuai menurut Anda terbaik. Nah, setelah memilih strukturnya atau sudah mendefinisikan strukturnya, barulah kita menurunkan algoritma-algoritma untuk insert atau delete-nya tadi. Ya, jadi di latihan-latihan ada tuh, mudah-mudahan bisa sharing, bisa berbagi antar satu dengan mahasiswa lain, diskusi. Ya, saya tidak ingin Anda menyesalnya nanti setelah UTS gitu ya. Coba kalau dicobain dulu itu yang ada di latihan misalkan. Ya, sehingga mudah-mudahan itu bisa diawali sekarang, artinya ada 1 minggu nih sebelum kita ujian. Ya kasarnya kalaupun diperlukan, Pak, mau ngebahas ini Pak, yuk kita bikin kelas tambahan. Ya mudah-mudahan kalau match waktunya, kenapa tidak? Ya, Anda kan sudah punya grup juga yang bisa kita pakai untuk komunikasi. Ya, itu mungkin sebagai pembahasan materi terakhir sebelum UTS. Harapan saya kembali bahwa di UTS Anda ada di posisi bisa memahami semua materi yang sudah disampaikan dari awal semester ini sampai dengan materi barusan tuh, varian dari sebuah linear list. Oke, Mangga, kalau ada yang mau dikomunikasikan, mau ditanyakan bisa disampaikan. Kita masuk sesi responsi lah. Mau ditanya pun yang mana, insya Allah kalau saya bisa menangkap pertanyaannya kita bahas. Izin bertanya, Pak. Ya, Mangga, Hilman. Untuk yang soal latihan itu ada di e-learning, Pak? Ya, ada di e-learning. Di Biasa topik apa? saya coba sambil tampilkan. Saya nggak tahu sih, barusan baru ada beberapa yang dikasih akses ya. Jadi kalau mungkin belum nampil di tempat Anda, coba di-refresh. Latihan tersebut ada di yang evaluasi 1 itu.
sorry, evaluasi 1. Nah ini, proses evaluasi 1 semester. Saya buka nih baru tugas 2, tugas 3, yang variannya belum saya buka dulu. Edit settingnya. Saya di-enablekan yang pasti boleh diakses oleh semua. Ya, bisa sambil Hilman lihat sudah nampil nggak di tempat Anda, karena mungkin ada beberapa yang belum saya show ya. Saya coba show dulu. Ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah juga. Coba sambil dilihat, mungkin Hilman atau yang lain. Ya, yang barusan itu tugas 2 tuh yang tadi, yang antrian proses, yang struktur linear itu, yang tadi varian-varian ada kalau Q-nya hanya satu elemen gitu ya. Yang tugas 4 varian struktur linear itu lebih mana ya? Satu lagi yang tadi terkait dengan ternyata yang barusan nomor 2 itu yang ada variannya, yang ada superset dan subset tadi. Coba dilihat Hilman, sudah nampilkan di tempat Anda? Bisakah diakses? Sudah ada, Pak. 3 kali ya, Pak? Ada 3 ya, ada tugas 2, 3, 4. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi silakan. Ya, saya tidak akan jauh dari itulah kurang lebih evaluasinya untuk UTS. Nanti kalaupun ternyata harus ujian online karena satu dan lain hal, ya pasti saya akan dilakukan di sini ya, di evaluasi 2 ini. Kita akan kumpulkan di sini ada tes teori begitu ya. Nanti saya aktifasi sesuai kebutuhan. Nah, yang tadi latihan-latihan ada di evaluasi 1. Enggak, kalau ada yang lain? Nah, mudah-mudahan memang tidak ada yang bikin Anda harus bertanya ya, artinya sudah clear Pak, paham Pak, insya Allah. Nuhun lah ya. Kalau memang terpahami ya, saya berharap nilai maksimal gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang bisa Anda berikan dalam UTS ini adalah nilai terbaik, sehingga tidak ada penyesalan gitu ya. Aduh, kok saya baru tahunya setelah UTS gitu ya. Baiknya saat UTS bisa direpresentasikan pemahamannya. Aldrin, aman? Biasanya Aldrin ada komunikasi atau yang lain? Enggak, kalau masih ada yang mau dikonfirm. Ya, saya sambil nunggulah 5 menit ke depan. Atau nanti saya coba kuiskan ya. Kita mau kuis supaya kepicu pertanyaannya. Oke lah, saya perlu waktu 5 menitan untuk ngeset supaya kita bisa kuis di e-learning-nya. Sambil nunggu, silahkan kalau ada yang mau dikomunikasikan ya. Iya, saya lihat daftar hadir di sini ada Evik yang belum isi. Ada Muhammad Zidan, duaan itu yang belum mengisi.
Baik, kalau belum ada, kita kuis ya, biar saya juga bisa melihat pemahaman Anda. Mohon nanti 7.55, 2 menit lagi, sambil melihat di e-learning. Di situ ada evaluasi 1, di evaluasi 1 ada materi kuis. Di situ isinya adalah keywordnya adalah kuis topik struktur linier. Ya, silakan bisa mulai dilihat. Kalau melihat yang lalu-lalu, lupa saya di kelas ini atau bukan ya, ada yang nggak bisa jawab-jawab, nggak bisa masuk ke sana, ternyata koneksi. Jadi kalau Anda kesulitan masuk ke sana, nggak bisa ngebuka attempt atau ujiannya, mungkin bisa cari alternatif, entah pakai handphone gitu, tidak pakai komputer, karena seringkali kita nggak bisa akses karena memang koneksi dari komputernya yang bermasalah begitu. Mudah-mudahan bisa solusi ya, tidak ada kendala non teknis yang mengakibatkan Anda terlambat menjawab. Waktunya kurang lebih 30 menit. Memang saya ambil materi dari pihak lain, bahasa Inggris, ya sengaja dibikin agak panjang, mungkin ada yang sulit-sulit memahami bahasa Inggrisnya, masih bisa lah ngira-ngira gitu ya. Tapi yang pasti secara konsep struktur datanya nggak ada yang unik kok, relatif Anda pasti paham. Pilihan berganda. Ya. Baik, itu adalah untuk mengevaluasi, jadi mohon secara mandiri bisa dilakukan dan maksimal supaya saya bisa melihat hal-hal yang perlu dibahas sebelum kita UTS. Bersiap ya, 1 menit ke depan. Memang 70-80 ya, jadi yang masih di bawah itu silahkan berkaca diri, yang belum memuaskan ya coba direfleksikan, apa yang bikin Anda tidak paham. Ya saya yakin sih dengan pakai bahasa Inggris ada beberapa yang aduh bahasanya ternyata bukan konsepnya, tapi saya rasa banyak juga kan istilah-istilah teknisnya yang sudah disesuaikan. Jadi kalau Anda lihat ada push, ada pop, itu udah kita bahas juga di kuliah kita di teori. Ada istilah NQ, DQ, mudah-mudahan sih udah nyambung ya. Oke, masih ada sekitar 10-15 menit kalau memang mau dipakai untuk komunikasi. Saya persilahkan bisa disampaikan pertanyaan ataupun konfirmasinya. Saya tidak ingin UTS besok ada yang kecewa gitu ya. Mudah-mudahan semua bisa mengungkapkan pemahamannya secara maksimal. Boleh dimanfaatkan untuk diskusi kalau masih ada. Hilman, mangga. Pak, apakah hasilnya bisa dilihat reviewnya, Pak? Jadi yang jawaban betulnya itu apa? Harusnya mah bisa ya. Tadi kalau Anda klik nggak bisa terlihat. Sekarang coba Anda masuk. Ya, Pak. Oh, belum di set ya. Sorry. Saya sambil set ya. Harusnya sih bisa, bisa kalau ngelihat hasil aja mah.
Ya, harusnya bisa ya. Hilman bisa lihat hasilnya? Untuk yang reviewnya belum, Pak. Oh, belum ya. Result harusnya sudah. Ya, ininya nggak bisa saya set ya. Bentar, right answer-nya. Iya, nggak tahu ini apakah bisa nggak ya? Terusan soalnya disable dia. Oke lah, kalaupun ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja biar kita bahas, Man. Kalau memang ada yang perlu dikonfirm. Ya, kalau dilihat dari jumlah yang menjawab, tadi ada 3 orang di kelas ini yang nggak ikut kuis, tapi saya lihat di daftar kehadiran sih ada ya orang-orangnya. Nggak tahu apakah memang nggak sempat ikutan barusan. Jadi di saya Adila, kemudian Muhammad Andika, sama Muhammad Zidan. Ya kalau Muhammad Zidan memang di sini nggak ada juga ya di daftar kehadiran. Andika sama Muhammad Andika sama Adila, saya nggak tahu apakah tadi sempat ikut karena tidak ada di nilainya tadi. Baik, Hilman, mungkin ada yang mau dikonfirm atau yang mau dibahas? Rofi, ya gimana Rof? Iya itu Pak, saya ingin bertanya terkait kuis yang tadi itu ada yang karpet itu apa ya Pak? Maksudnya Pak, saya kurang paham gitu Pak. Oh, bentar ya, saya sambil buka ya. Berarti kita akan lihat di yang kok saya malah grading. Tem. Ya. Oke, saya coba cari yang karpet itu kalau nggak salah yang stack ya. Lupa ingat, sebentar saya telusuri. Terakhir ternyata. Yang ini ya. Oke. Jadi ya kita lihatlah di sini ada shadow code untuk stack. Jadi memang tadi yang saya sampaikan ini adalah untuk operasi pop. Jadi kalau ada karakter yang terbaca maka akan dibaca dan masukkan ke dalam stack. Kemudian yang di bawahnya ini untuk pop. Jadi kita keluarkan isi dari stack sampai kosong. Saat masih kosong, saat masih ada elemennya maka dikeluarkan, tapi kalau tidak ada ya dia akan keluar dari looping ini. Jadi kalau Anda lihat karpet kemudian
nggak usah bicara karpetnya lah. Misalkan saya bicara ABC saja. Ini kan kalau dengan proses seperti itu, maka masuk karakter, masukkan ke stack A, masuk. Kemudian looping, B masuk, C masuk, kan gitu ya. Selesai, misalkan tadi hanya ABC. Kemudian looping berikutnya, selama tidak empty, keluarkan isi stack, pop. Maka tadi ABC karena dia berupa tumpukan, keluarnya nanti CBA ya. Kan last in first out, default. Jadi kalau tadi karpet, ya masuknya berarti terbalik nih. Akan ada yang jawaban ini, STEPL. AC. Iya Pak, aduh. Ya, kita sebetulnya di sini hanya ingin mengetahui pemahaman LIFO-nya tadi ya. Jadi dari sebuah stack kita hanya punya last in first out gitu aja ya. Apa yang menyebabkan Rofi tidak sesuai? Kayaknya saya salah di itunya apa Pak, Pemahaman ini ya. di popnya itu Pak. Saya lupa kalau stack itu kalau pop itu kan Yang top ya. seperti ya dialog gitu Pak. Jadi dilepas itu satu-satu itunya. Iya, dari paling atas yang pasti keluarkan dari antrian mulai dari paling atas. Bahwa Rofi barusan bilang dialog enggak juga. Artinya kan boleh jadi kalau kita pakai alokasi statis bukan dialog tapi pop keluarin dari stack ya. Sehingga menghapus anggota kurang lebih. Oke lah. Nah, yang kayak gitu kan nggak susah tapi ada aja yang lupa ya Rofi ya. Iya Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan kedepannya lebih memahami. Terima Ada kasih. yang lain? Mangga? Masih ada kita 5 menit ke depan. Hilman, mangga? Mungkin soal yang sama Pak, yang di nomor berapa itu, yang keseimbangan. Oh, bracket ya. Ya Pak. Keseimbangan kurung kurawal. Apa yang nggak terpahami oleh Hilman? Apakah shadow code-nya atau konsepnya? Itunya apa sih? Kayak di Ini kan? pseudocode-nya ada itu Pak. Itu teh apakah inisialisasi Pak yang ada bracket tapi dikasih tanda curug Pak? Bracket kasih tanda curug yang mana? Yang ini? Ya Pak. Yang ini? Ya Pak. Iya. Ini kan artinya kalau ketemu tanda kurung buka, ya karakter kurung buka, simpankan ke stack. Kalau ketemu kurung tutup dan stack-nya tidak kosong, karena kita selalu perhatikan underflow ya saat menghapus, maka di pop kan gitu. Nah, pertanyaannya ini mana dari jawaban unbalance ini yang di bawah, ini semuanya tidak balance nih keempat-empatnya. Mana yang dari algoritma ini masih diidentifikasi balance. Artinya harusnya kalau kita melihat nih ya, semua ini kan nggak balance sebetulnya. Nah, tapi algoritma ini masih ada bug. Bahwa ada kesempatan tertentu yang dia ternyata masih teranggap balance. Ya, jadi sebetulnya di sini tuh keywordnya di soal ini, nah ini ada shadow code yang masih incorrect, ya, yang masih belum benar. Nah, gimana caranya ya? Coba aja kalau paling susahnya mah ya cobain satu-satu. Di sini ada kan tadi di sini disampaikan kalau ketemu kurung buka masukkan ke stack, push ke stack. Ada kurung tutup kalau memang dia belum empty si stack-nya maka keluarkan pop, delete isi dari stack-nya. Kalau dia selain dari itu pasti langsung ke detect unbalance dan keluar. Artinya operasi balance ini tidak akan dicetak karena langsung exit. Nah, tapi dari jawaban di bawah ini ada yang walaupun tidak balance nanti kecetak balance gitu. Ya kita cobalah itu satu-satu ya. Contoh di sini, misalkan ada kurung-kurung. Nah, ini kurung buka berarti dua-duanya pop push. Masukkan ke stack, kemudian pada saat ada kurung tutup, pop sekali. Berarti masih ada satu anggota stack ya kurung buka. Kemudian kurung buka lagi, maka nambah jadi 2 isi stacknya karena di push. Kemudian ada 2 kali nih pop karena ada kurung tutup, maka kosong kan, stacknya jadi kosong. Kemudian ada lagi ketemu lagi kurung tutup. Nah, berarti kebaca ke sini dan stack is not empty kan barusan sudah kosong, maka dia masuk ke else. Cetak untuk jawaban pertama tercetak unbalance sesuai hasil periksa ini masih unbalance. Coba yang kedua, jawaban kedua di sini ada insert push berarti ada 3 nih, ada 3 isi stack, kemudian dibaca
tutup, kurung tutup, maka dia kalau tidak empty, keluarkan 1. Jadi 3 tinggal 2. Baca lagi yang berikutnya, tutup lagi dan tidak empty, keluarkan 2, kan gitu ya. Habis. Karena habis, nggak ada lagi yang kita baca, dia keluar ke sini. Nah, maka jawaban kedua ini nih. Karena barusan dia keluar, langsung print balance. Padahal kalau kita lihat kasat mata ini nggak balance kan. Ya. Jadi ini jawabannya Hilman, yang kedua ini. Yang lain coba, sok dicobakan. Yang lain-lain idealnya dia keluar di sini, di unbalance. Itu cara mudahnya Hilman. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, dari 2 pertanyaan Rofi dan Hilman barusan, ini sudah kita bicaranya penggunaan ya, penggunaan dari tipe data stack tadi atau ADT stack yang kita punya. Saya tidak membicarakan bagaimana alokasi statis dan dinamis mungkin ya di 2 kasus yang barusan, tapi perilakunya. Bagaimana push dan pop. Tadi sederhana Rofi, aduh iya ternyata lupa Pak bagaimana meng-pop. Harusnya LIFO jadi FIFO misalkan gitu ya. Nah yang seperti itu mohon dipahami, gitu juga untuk yang mungkin nanti ada antrian. Di antrian kita punya NQ dan DQ, di double ended queue, di non-restrict ada masing-masing kasus-kasus terapannya. Oke, waktu kita habis, mungkin Anda punya kuliah lain. Saya akhiri dulu secara formal, walaupun kalau Anda masih mau diskusi, ya kalau masih ada waktu mangga. Tapi saya akhiri dulu, selamat siang, selamat bersiap untuk ujian minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.